Kemudian jenis yang ketujuh, an-nadharu ilal amah allati yarghabu fi syira'iha fayanzur ilal mawdi'il ladzi yahtaju ilaihi wa yakunu an-nadharu mubahan ada ma baina surrah ila rukbah fala yajuz. Nah, kalau mau beli budak, misalnya saya mau beli budak ke pasar budak, zaman dulu tentu tuh, zaman sekarang sudah tidak ada. Jadi budak itu dia itu seperti harta. Ya, harta alias dia itu ya, harta itu kayak apa sih? Ya kayak laptop, HP, ya. Itu harta yang boleh kita perjualbelikan, bahkan boleh kita wariskan. Ya. Dan budak itu harta. Jadi budak itu bisa diwariskan. Nah, nah, ketika saya datang ke pasar budak, mau beli budak perempuan misalnya, maka ketika saya mau beli itu bagian tubuh mana yang boleh saya lihat? Karena kan saya beli budak, pengennya budak yang bagus, yang tidak cacat. Karena budak kan nanti akan membantu pekerjaan saya. Nah, saya beli budak yang berkualitas dong. Ya, misalnya dia harganya mahal, ya saya mau sesuai harga. Harganya mahal, maka budaknya harus berkualitas. Maka saya cek. Nah, bagian mana yang boleh saya cek? Itu boleh ke seluruh bagian tubuh yang dibutuhkan untuk melihat si budak tadi. Hukumnya apa? Mubah. Ya. Kecuali apa yang ada di antara pusar dan lutut, maka tidak boleh. Karena tadi ya, karena tadi sudah kita sebutkan, aurat budak itu untuk masalah ini dia adalah selain antara pusar dan lutut maka tidak diperbolehkan. Seperti saya mau melihat kakinya, tangannya, atau lehernya atau rambutnya, nah itu diperbolehkan. Kemudian faedah, hunaka minal mawatin allati sakata anhal musannif wa minha at-ta'lim. Nah, di sini ada beberapa keadaan yang tidak dijelaskan oleh musannif, yaitu Abu Suja', kata Syekh Hisham. Pertama, dalam permasalahan ta'lim. Ini sepertinya sudah bisa kita masukkan ke dalam muamalah, dalam proses belajar mengajar. Ya. Itu boleh dengan tadi ya hanya boleh dilihat adalah wajah saja. Yang kedua, yaitu perempuan melihat mahramnya. Ya sama dengan laki-laki tadi, yang diperbolehkan melihat aurat mahram selain bagian antara pusar dan lutut saja. Dan itu tanpa syahwat. Kemudian sama laki-laki memandang laki-laki. Kalau sesama jenis berarti ini disamakan dengan melihat mahram. Karena kasusnya tidak boleh dinikahi seperti mahram. Dan juga dalk. Ya, dalkur rajul fakhidar rajul. Ingka nabi ha'il ma'a amnil fitnah. Mijit. Laki-laki mijit paha laki-laki. Jika ada penghalang dan aman dari fitnah. Wa ukhidha minhu hillu musafahatil ajnabiyah ma'a wujudil ha'il wa amnil fitnah. Kemudian diambil juga hukumnya di situ, bolehnya bersalaman dengan wanita asing, laki-laki bersalaman dengan wanita asing dengan syarat harus ada penghalang dan aman dari fitnah. Yang nggak boleh itu kalau sentuhan langsung, kulit ketemu kulit. Ya, mazhab Syafi'i mengatakan boleh bersentuhan, bersalaman laki-laki dan perempuan, tapi dengan syarat harus ada penghalang. Harus ada penghalang dan aman dari fitnah. Berarti kalau tidak ada penghalang dan ada penghalang tapi tidak aman dari fitnah, maka itu diharamkan. Begitu pula nadharul mar'ah ilal mar'ah, ya ini sama tadi laki-laki dan laki-laki memandang lawan jenis. Itu juga. Jadi semua di sini hukumnya diperbolehkan. Ya, dengan tadi beberapa syarat tertentu seperti harus ada ha'il dan aman daripada fitnah. Wallahu a'lam. Faedah, mata haruman nadhar harumal lams.
li'annahu ablagh minhu fil ladzati wa itharati syahwah. Ya, kalau ada istilah orang sekarang apa? Dilihat boleh, dipegang jangan. Gitu ya. Dilihat boleh, dipegang jangan. Harusnya nggak gitu. Dilihat boleh, dipegang apalagi, dilihat nggak boleh, dipegang apalagi. Nah, gitu. Gitu harusnya. Jadi bukan dilihat boleh, dipegang jangan. Dilihat nggak boleh, dipegang apalagi. Kenapa demikian? Karena menyentuh itu akan lebih membawa efek lazah. Melihat saja bisa menimbulkan syahwah, apalagi menyentuh. Sehingga menyentuh diharamkan, meskipun tidak disebutkan tadi di atas, tapi sudah dapat dipahami maknanya secara qiyas aulawi. Menyentuh, melihat saja tidak boleh, apalagi menyentuh. Nah, karena akan lebih berefek menimbulkan syahwat dan kelezatan. Faedah wa yusannu tasafahur rajulaini awin nisa ma'a ba'dihinna li ba'din. Nah, kalau di sini sunnah. Oh, tadi kan hanya diperbolehkan ya dengan syarat tertentu, bersalaman dengan yang bukan mahram asal dengan penghalang dan aman dari fitnah. Lah, kalau sesama laki-laki bersalaman disunahkan bahkan. Ya, atau wanita dengan wanita disunahkan. Bahkan di Indonesia tidak hanya salaman ya, tapi berpelukan. Ya. Bahkan sampai cipika cipiki gitu kan. Ya. Wa tukrahul mu'anaqah wa taqbil. Ya, kata Syekh Hisham di sini dimakruhkan. Dimakruhkan untuk berpelukan dan sampai cipika-cipiki, ciuman, takbil. Ya. Firas di kepala, mencium kepala illa liqadimin min safar. Nah, ini biasa dipraktekkan sama orang Arab ya. Orang Arab itu kalau bentuk takdim untuk hormat dia kepada seseorang safar gitu, kalau datang dicium jidatnya. Atau kepada seorang yang berilmu itu dicium jidatnya. Kalau kita kan ciumnya apa? Cium tangan ya. Cium tangan kepada syekh atau orang berilmu, cium tangan. Kalau orang Arab itu yang saya tahu, saya lihat itu ciumnya apa? Jidat. Cium jidat. Ya, tentu ini bentuknya ada alasan tertentu. Au taba'ada liqa. Ya, sudah lama tidak ketemu. Sudah lama tidak ketemu. Wa yusannu taqbilu yadil hayyi li salahihi au ilmihi au zuhdihi. Nah, ini juga ya, disunahkan mencium tangan seseorang yang masih hidup. Kenapa? Karena kesolehannya atau keilmuannya atau kezuhudan. Wa yusannu al-qiyam li ahli al-fadl ikraman la riya'an wa tafkhiman. Disunahkan juga kita berdiri ketika kedatangan seseorang yang ahli ilmu atau seseorang yang ya kiai kita atau guru kita atau siapapun lah yang kita muliakan sebagai bentuk takrim, pemuliaan dan bukan bentuk ria apalagi membangga-banggakan. Ya kayak di film Upin Ipin lah, ya toh? Ya, ketika guru datang, bangun, selamat pagi cikgu, itu berdiri itu bentuk takrim, tidak masalah seperti itu. Ya, itu bukan disebut hulu, tidak ada hulu di situ, hanya bentuk penghormatan kita kepada para ulama. Begitu pula tadi salaman, cium tangan. Ya, saya kalau ketemu Syekh Labib, kalau mampir ke kampus di pondok beliau dulu waktu di Salman, waktu di Bin Bas ataupun di Salman ketemu cium tangan. Itu bentuk kesunahan menghargai ahli ilmu. Ya, menghargai ahli. Begitu pula santri-santri di Pondok Ibnu Abbas kan, kalau yang putra tentunya dengan guru putra dengan anak-anak putra cium tangan. Itu bentuk penghormatan kepada guru. Tidak masalah. Ya. Pertanyaan saya, kalau salaman habis sholat gimana hukumnya? Habis sholat salam-salaman. Jadi kan tadi saya kata disunahkan bersalaman laki-laki sama laki-laki, perempuan-perempuan. Ya, nah, kalau habis sholat apa hukumnya salam-salaman habis sholat? Ya boleh-boleh saja. Kenapa? Kenapa? Bid'ah. Waduh, serem sekali kalau bilang bid'ah ya.
Ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya selama kita tidak mengganggu orang. Kita lihat dulu orangnya ini lagi zikir apa enggak, kan gitu. Kita lihat situasi juga. Kalau dia lagi zikir, lagi khusyuk zikir, ya mendingan nanti aja. Apalagi berdoa lagi gini, tangannya lagi jelas-jelas tangannya lagi ngangkat begini, terus kita sudah itu nggak tahu adab namanya. Ya, lihat situasi. Tapi kalau bahkan mungkin dia yang menyodorkan tangan, kan pernah begitu. Habis sholat, saya misalnya saya lagi mau zikir, tahu-tahu dia sodorin tangan gitu. Ya udah, salah, nggak masalah. Enggak masalah, nggak masalah. Tidak merupakan suatu bid'ah juga, kecuali kalau mengganggu. Apalagi kecuali kalau meyakini itu bagian dari kesunahan ba'da sholat, itu baru. Ya, kalau meyakini bahwasannya di antara kesunahan setelah sholat adalah salam-salaman, nah, ini butuh dalil. Apa dalilnya kalau itu kesunahan? Tapi kalau cuma boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Ya, enggak masalah selama tidak mengganggu tentunya. Oke. Faedah sautul mar'ah laisat bi'aurah. Nah, ini sudah pernah, ini juga ada disebutkan dalam bab, kalau tidak salah dalam bab salat ya. Dalam kitab shalah. Suara perempuan bukan aurat. Maka fala yahrumu sima'uhu au sima'ahu illam yakhaf minhu fitnatan wa illa haruma. Selama tidak khawatir jadi fitnah. Kalau khawatir ada fitnah maka haram. Wa kadza in istaladza bisima'ihi au bisama'ihi bisama'i sautiha ala ma bahathahu az-Zarkashi. Begitu pula haram juga kalau dengan mendengar suaranya tadi itu istalazza, dia berlezat-lezat dengan suara si perempuan tadi sebagaimana yang diteliti atau dibahas oleh Imam Az-Zarkashi. Yang tidak diperbolehkan adalah suara yang mendayu-dayu gitu. Apa ayatnya saya lupa itu ya, astagfirullah. Lupa saya ayatnya. Yang tidak boleh itu ya suara yang perempuan yang mendayu-dayu, ya, dilemah lembutkan di hadapan laki-laki. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau suara perempuan sendiri apakah itu aurat? Tidak. Ya, bukan aurat. Nah, yang muskilahnya ya kalau sengaja dibagus-baguskan di depan laki-laki, ya. Nah, ini nanti laki-laki akan apa itu? Dia akan bergetar hatinya dengan suara si perempuan, istaladza bisana'i sautiha. Maka ini bisa berbahaya dan bisa mengandung fitnah, ya, bisa mengandung fitnah. Baik, itu dia tadi 7 ya, 7 hukum melihat wanita dalam perspektif mazhab Syafi'i. Baik, kita ambil satu lagi, setelah itu baru kita buka pertanyaan. Faslun syurutul wali alladhi yatawalla aqdun nikah. Nah, ini sekarang kalau kemarin kita sudah membahas rukun nikah 3, yaitu suami, istri, sirah. Ya, sudah kita bahas rukunnya dan juga syarat-syaratnya. Syarat suami apa, syarat istri apa, dan syarat sirah apa sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang akan membahas 2 rukun nikah yang tersisa, yaitu wali dan saksi. Apa saja syarat menjadi wali dan apa saja syarat menjadi saksi. Faslun syurutul wali alladhi yatawalla 'aqdun nikah. Wala yasihu 'aqdun nikah illa biwaliyin wa syahidai 'adlin. Tidak sah akad nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Wa yaftaqirul waliyu wasyahidan ila 6 syara'id. Ya. Yaftaqir, mana yaftaqir? Yaftaqir maknanya adalah yahtaj. Dan wali dan juga saksi, 2 saksi itu syaratnya ada 6. Pertama, al-Islam, al-bulugh, wal-aqlu, berakal, hurriyah, merdeka, dzukurah, laki-laki, adalah, adil, illa annahu la yaftaqiru nikahu dhimmiyah ila islamil wali. Kecuali kondisinya kalau si laki-laki menikahi wanita yang bukan muslim, ahli kitab. Maka boleh di sini walinya non muslim. Wala nikahul amah ila adalati sayyid, dan tidak perlu juga walinya mempunyai sifat adalah
jika si laki-laki menikahi seorang budak yang mana tuannya fasik, maka boleh si tuan menjadi wali meskipun fasik, tidak adil. Naam. Qala syarih hafizahullah, yushtaratu fil wali alladhi yatawalla 'aqdun nikah. Pertama, syarat menjadi wali pertama Islam. Harus seorang muslim. Fala wilayata likafirin ala zaujatin muslimah. Tidak ada perwalian seorang kafir terhadap wanita yang muslimah. Amma idza kanatiz zaujah dhimmiyah, kalau si wanita itu non muslim, fayajuzu an yakuna al-waliyu kafiran. Maka boleh si ayahnya yang kafir menjadi wali nikah. Qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukminun dan mukminat ba'duhum awliya'u ba'd. Dan tidak boleh seorang muslim itu diwalikan oleh orang kafir. Nah, lah bagaimana kalau apa? Kalau anaknya mu'allaf. Nah, anaknya mu'allaf. Bapaknya masih kafir. Nikah sama laki-laki. Yang jadi wali siapa? Yang jadi wali siapa itu? KUA Ustaz. Hah? Siapa? KUA. Wali hakim. Oke. Ya, nanti bisa berpindah dulu. Berpindah dari wali yang akrab kepada waliul ab'ad. Nanti setelah ini kita akan bahas level wali, tingkatan wali dalam nikah. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, kalau enggak nomor 2, nomor 3 gitu. Ya, jadi dalam perwalian nikah itu ada wali secara nasab. Yang mana kalau wali yang nomor 1 tidak bisa menjadi wali, bisa geser ke nomor 2. Kalau nggak bisa geser ke nomor 3. Itu seterusnya. Ada juga wali yang nanti berpindah langsung kepada sultan. Ya, yang berpindah langsung kepada sultan. Penguasa atau tadi KUA. Ya. Itu nanti ada pembahasan khusus nanti insyaallah ya. Jadi ketika wali yang ini yang pertama itu ada. Ya, dia ada dan jadi wali sah. Cuman nggak bisa jadi wali. Bukan karena tidak sah, tapi nggak bisa. Gitu. Maka saat itu perwaliannya langsung berpindah ke penguasa. Nah, gitu. Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Di sini kita baca dulu syarat-syaratnya secara umum, sebagaimana yang disebutkan Syekh Hisham. Pertama harus muslim, berarti kalau non-muslim tidak bisa menjadi wali, kecuali tadi kasusnya kalau wanitanya non-muslim juga, maka boleh ayahnya yang menjadi wali meskipun ayahnya seorang kafir. Kedua, baligh. Tidak boleh, maka fala tasihhu wilayatus sabi, tidak boleh anak kecil menjadi wali. Kenapa? Li'annahu yahtaju ila man yatawallahu. Anak kecil itu sendiri tidak punya kuasa atas dirinya. Dia aja butuh wali. Mana mungkin dia menjadi wali, gitu. Ya. Atau bisa kita katakan faqidu syai' la yu'ti. Si anak kecil ini dia tidak punya kuasa atas dirinya. Maka tidak mungkin dia memberikan kuasa kepada orang lain, menjadi wali untuk orang lain. Ketiga, al-aql, berakal. Nah, nomor 2, 3 ini bisa kita jadikan satu, yaitu mukallaf. Namanya mukallaf itu baligh, berakal. Maka orang gila, la tasihhu wilayatuh. Orang gila tidak sah menjadi wali. Li'adami wilayatihi ala nafsihi. Sama dengan kecil tadi, dia orang gila ini sendiri tidak mempunyai wilayah atas dirinya, apalagi menjadi wali untuk orang lain. Walal mahjur alaihi bisafah, atau orang yang maksudnya mahjur alaihi bisafah ini dia terlarang untuk tasarruf. Dia tidak boleh membelanjakan hartanya, itu tasarruf namanya.
melakukan transaksi dengan hartanya karena safah. Safah itu di sini maksudnya safah safah di sini maksudnya orang yang tidak bisa mengatur keuangan. Dia tuh kalau belanja menyia-nyiakan harta, tidak suka mubazir. Itu maksudnya al-mahjur alaihi bisafah. Walal mukhtal biharamin au khabal, atau orang yang pikirnya sudah rusak, seperti terlalu tua, pikun gitu. Ya kayak kakek saya rahimahullah sudah meninggal beberapa waktu yang lalu itu sudah sangat sepuh ya, udah umur 92 tahun. Itu kalau ketemu anaknya, dia kira itu pamannya. Nah, gitu. Pokoknya udah sangat pikun dan nggak tahu ngomong apa gitu. Nah, seperti ini tidak bisa jadi wali. Kenapa? Karena akalnya sudah mulai rusak. Dia tidak hanya gila, bisa juga orang yang sudah sangat tua, entah pikun, yang akal itu sudah tidak normal lagi, ya, maka juga tidak sah menjadi wali. Keempat, merdeka. Fal abdu la yamliku min nafsihi syai'an fala tasihu wilayatuhu. Sama dengan tadi, orang budak itu harta. Dia tidak memiliki wilayah atas orang lain. Dia saja diwalikan. Walinya adalah tuannya, maka dia tidak bisa mewakili orang atau menjadi wali atas orang lain. Az-zukurah, wali itu harus laki-laki. Ya. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'atul mar'ata. Perempuan tidak bisa menikahi perempuan yang lain, wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, dan wanita tidak boleh menikahi dirinya sendiri. Ya, ini memang ketentuan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.